Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah. Jadi masih ingat kan video sebelum ini terkait dengan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sirah Nabi dan sahabat untuk bekal kita dalam menyongsong tahun 2025 sebagai tahun pergantian tutup buku 2024. Nah, kita kan biasa ya bersiap-siap 2025-nya gimana. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tentang bagaimana kita ini move on dari mengambil keputusan yang salah. Loh kok gitu ya? Oke, gini, kita ini manusia, jadi bukan kumpulan malaikat. Jadi tenang gitu ya. Nah, tapi ari salah wae gimana kalau salah terus? Nah, jadi situasi atau kita itu pasti bertemu dengan situasi atau keputusan yang ternyata akhirnya kita sadari, salah, gitu ya. Saya nggak bahas, salah, harusnya istri saya yang itu, bukan yang ini. Enggak, bukan itu. Dalam bisnis, dalam berorganisasi misalnya, dalam memilih partner, dalam investasi, segala macam lah salah. Nah, move on-nya gimana? Move on-nya. Gini teman-teman. Move on-nya. Pertama, sadar bahwa kita ini bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Loh maksudnya? Jadi kalau Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin salah dalam keputusan. Pasti benar. Tapi karena kita bukan Tuhan, bukan Tuhan lah, ya, maka ya kita mah memang manusia tempatnya salah dan khilaf. Jangan pernah merasa kita harus benar, atau jangan pernah kita mengharuskan diri kita selalu benar dalam mengambil keputusan. Nah, begitu kita sadar diri, kita ini manusia bukan Tuhan, maka kita ngerti sebagaimana akhirnya kita ngertiin orang lain. Oke ya? Jadi kalau ada yang salah, kita treatment di salahnya aja, bukan di orangnya. Kalau di orangnya kita nggak punya hak untuk itu. Saya benci sama dia, dasar orang, nama si ini nih jahatnya luar biasa. Seumur hidup saya tidak akan pernah bisa berteman lagi dengannya. Itu sudah ke orangnya. Padahal urusannya adalah sifatnya, karakternya, perbuatan jahatnya yang kemudian melukai kita. Nah, maka Allah ngajarin Nabi SAW untuk apa? Untuk wal'afina anin nas. Untuk memaafkan sesama manusia. Nah, sesama manusia jadi maafin, apalagi sesama muslim. Apalagi itu keluarga kita, pasangan kita kah, orang tua kita, itu anak-anak kita. Nauzubillah. Kalau kemudian mereka melakukan kesalahan, maafkan aja orangnya gitu ya. Karena kita bukan Tuhan. Allah SWT aja kalau bertobat manusia itu pasti diterima tobatnya dengan catatan serius, sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau kita nggak mau bisnis lagi sama orang tersebut karena kita dinodai, gitu ya, dilukai atau dikhianati atau ditipu apapun itu, ya nggak apa-apa, nggak dilarang kok, gitu ya, nggak dilarang kok untuk apa? Untuk kita nggak mau bisnis lagi sama dia, nggak apa-apa. Tapi kita bukan Tuhan yang boleh menjudge dia seolah-olah nggak ada kesempatan dia untuk menjadi baik kembali, nggak boleh. Cukup kita nggak mau ini. Kalau ada orang nanya sama kita, iya, yang kemarin-kemarin sih saya berbisnis dengan orang itu masalah ya. Tapi kan sekarang atau ke depan saya nggak tahu. Cukup sampai di situ saja. Jadi kalau kemudian terlihat indikasi belum berubah, ya kita kasih warning. Ya saya menyarankan jangan deh gitu. Kalau belum ada perubahan sebagai bentuk pertobatan. Tapi nggak boleh kita benci orangnya. Begitu ada benci di diri kita, kita jadi sakit. Nah, gimana untuk move on dari kesalahan tuh? Jadi kalau urusan kayak gini-gini, udah. Pertama, kita itu bukan Tuhan. Oke? Nah, yang kedua, sebagaimana kita berharap
orang lain itu juga mengerti bahwa kita itu bisa melakukan salah dan berharap kalau itu bukan sifat buruk kita, bukan kebiasaan buruk kita, kasih kesempatan dong saya gitu ya. Nah maka ketika kesalahan itu bukan kesalahan yang sifatnya karakter, maka kita juga ketika memahami setiap kita, bahkan setiap manusia boleh salah, bahkan kita sendiri boleh salah, maka kita jadi bijak teman-teman. Kenapa? Jadi kita, walaupun kita pemimpin bisnis, tapi kesalahan saya sebagai pemimpin bisnis bikin bisnis saya bangkrut. Ya udah, kalau udah bangkrut, terus mau apa? Nah, move on ketika kita mengizinkan itu sebagai sebuah bentuk bahwa sadar diri kita boleh salah, itu ya kesalahan besar banget tapi salahnya ya udah. Sebodoh itulah kita sehingga kesalahan kita itu berdampak sangat buruk. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga kita sadar diri di Quran tadi itu ya yang pernah saya sampaikan juga bahwa itu berarti Allah ngasih kesempatan kita untuk bertobat. Memperbaiki diri baik pribadi, baik juga kepemimpinan kita dan seterusnya. Nah yang keempat apa? Bisa kita baca situasi di luar, benchmarking pengusaha-pengusaha. Ingat Bluebird contohnya gitu ya. Bluebird ingat, Bluebird itu sudah luar biasa terhajar ketika kemudian ada Gojek ya waktu itu ya. Ada Gojek datang tuh. Wah itu dahsyat, itu terdisrupt luar biasa. Tapi organisasi sehandal Bluebird, babak belur seperti itu. Sekarang silahkan cek 2024 ini. Cek itu keren banget Bluebird itu. Padahal dulu Bluebird itu dalam kondisi seperti itu mereka berbenahnya luar biasa dahsyat. Mereka kemudian bahkan sampai ngesup loh coba. Di Gojek itu ada pilihan kalau milihnya itu armadanya Bluebird. Nggak malu dia. Sebagai raksasa yang sudah berpuluh-puluh tahun menguasai Indonesia. Terus Gojek yang pendatang baru, startup baru yang berbasis digital, dia ngesup ikutan di situ. Tapi sekarang coba cek, dahsyat Bluebird. Ya alhamdulillah izin Allah, qadarullah Syamil juga pernah mengalami itu. Hancur, babak belur. Wah bisnisnya bangkrut. Tapi ya sudah gimana lagi, memang salah kok saya. Saya nggak sibuk nunjuk-nunjuk hidung orang, emang salah. Udah move on aja, udah berusaha saja segala macam. 2014 itu Charlie Rose itu berhasil mewawancara Steve Ballmer. Jadi Steve Ballmer itu nyesel ketika kemudian Microsoft, Steve Ballmer itu CEO-nya Microsoft. Microsoft itu tidak segera membuka bisnis di bidang perangkat keras, tapi di bidang perangkat lunak aja, di software. Nah, Steve Ballmer itu bilang begini sama Charlie Rose itu ketika diwawancara. Apa kata dia? Ketika perusahaan Anda adalah Microsoft, kata Steve Ballmer itu ya. Dan formulanya selama ini berhasil. Emang iya kan? Gitu ya. Formulanya selama ini berhasil. Formula yang kami kerjakan sukses. Dan kami adalah pekerja di bidang perangkat lunak. Itu kan kalau kasta itu kasta yang keren. Karena orang yang bisa bisnis di perangkat lunak tuh harus yang encer-encer otaknya gitu ya. Jadi nggak boleh yang yang biasa-biasanya nggak bisa gitu. Itu mesti yang encer-encer otaknya. Nah, jadi kata Steve Ballmer apa? Jadi pada saat itu ketika melihat peluang di bisnis perangkat keras dan untuk juga adaptasi dan mengambil bisnis itu, dia bilang kayak disuruh pindah agama. Nah, itu kan luar biasa ya. Kayak disuruh pindah agama. Jadi sekelas Microsoft itu kesalahannya ketika dia akhirnya inovasi berbisnisnya itu adalah di ponsel Nokia dan Nokianya babak belur, hancur. Itu sekali rugi berapa? Di atas 105 triliun. Sekali rugi. Ya itulah levelnya dia ya begitu. Ya level kita ya kita gitu ya. Ya rasanya enggak lah sampai segitu gitu ya kalau level kita. Artinya apa? Setiap orang itu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Nah, apapun itu di rumah tangga ada orang yang melakukan kesalahan, di bisnis ada yang melakukan kesalahan. Yang terpenting itu bukan
kesalahannya. Karena kalau sudah terjadi, udah gitu. Tapi bagaimana kita bisa move on, kemudian balik arah dan akhirnya menjadi sukses kembali, menjadi hebat kembali. Coba perhatikan, ketika perang Hunain, ini pesan dari sirah Nabi SAW. Perang Hunain, pasukan Muslim pada saat itu pasukan yang besar dan sangat kuat, sangat disegani, bahkan ditakuti oleh banyak. Karena sudah beberapa kali perang-perang besar terjadi, itu kalah. Perang Ahzab itu sudah kalah gitu ya, pasukan sekutu kalah, Romawi di perang Mu'tah kalah gitu. Wah, luar biasa lah, perang-perang besar aja hebat, pasukan-pasukan dunia yang hebat-hebat itu. Nah, sementara ini mau berperang dengan suku terbesar, tapi suku doang gitu ya. Suku doang di perang Hunain ini. Nah, apa yang kemudian terjadi? Jumawa. Ada rasa jumawa, lebih baik saya seraksasa ini, sehebat ini, gak mungkin dong kalah, gak mungkin dong bangkrut. Udah dapat mikir hebat. Dan itu yang juga dilakukan oleh CEO Nokia. Kalau itu aslinya plesetan dari bahasa Sunda, Nokia. Nah, cuman jadi branding dunia jadi Nokia. Karangan saya barusan. Nggak mutu banget. Jadi teman-teman, nah Nokia CEO-nya itu sampai nggak bisa menerima. Kok bisa mereka begitu? Karena mereka mah tidak menjadikan Quran dan sirah Nabi, atau itu nggak ada panduan itu dalam mereka. Takdirnya nggak ada dalam benak mereka. Jadi buat mereka 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Gak mungkin 1 tambah 1 itu sama dengan tidak 2, itu gak mungkin. Iya betul, secara eksakta seperti itu. Tapi kalau bisnis, ketika mereka menganggap bahwa langkahnya itu A, B, C, D, E itu sudah benar semua dilakukan, strateginya benar, menurut ilmu bisnisnya itu sudah benar semua. Terus ketika hasilnya jeblok, ketika ternyata Nokia tidak bisa bersaing, yang tadinya penguasa pangsa pasar dunia menjadi hancur, nyungsep, itu CEO-nya gak bisa nerima itu. Saya tidak bisa menerima kondisi ini karena kami tidak melakukan kesalahan. Tuh. Anggap benar tidak melakukan kesalahan tapi tetap bangkrut loh. Nah, maka kalau kita sebagai muslim, ketika kita berpikir saya rasanya nggak melakukan kesalahan, kok bisa begini hasilnya? Nah, maka sadari teman-teman, kesalahan utamanya yaitu nomor 1 bisa jadi satu-satunya dan sangat besar. Apa? Tidak menyadari bahwa kita melakukan kesalahan. Jadi move on. Move on. Jadi semua siapapun itu bisa melakukan kesalahan, sadar atau tidak. Dia yang melakukan atau bukan dia yang melakukan. Kayak kita berkendara, hati-hati kita, tiba-tiba ada yang jebret, nabrak kita. Salah kita? Bukan. Tapi kok kita ikut celaka gitu. Ya dulu sekali, na'udzubillah dzalik, saya nggak mau terjadi lagi. Saya pernah di jalur lalu lintas yang benar, dalam kecepatan yang normal, tidak sedang gimana-gimana, biasa saja, cuman jalannya belok begitu ya, ke kanan begitu, di daerah Jawa Tengah. Tahu-tahu dari arah sana, dari arah sana itu ada 3 atau berapa motor tuh kecepatannya tinggi. Kalau saya belok kanan, dia kan belok kiri kan. Nah yang 2 motor atau 3 motor yang lain bisa belok dengan baik. Yang 1 motor nggak bisa mengendalikan stangnya. Lurus aja. Saya sampai, karena saya bawa mobil itu lebih dari 10 tahun lalu. Saya bawa mobil. Terus saya lihat, wah ketabrak nih. Gitu. Ya karena udah kelihatan itu nggak bisa goyang-goyang. Lurus. Bener, jebret nabrak. Urusan di polisi apa, tetap aja harus mobil yang disalahin sama polisi mah. Karena Nggak saya lanjutin. Pokoknya harus mobil yang salah. Wah saya yang di BAP. Pada bukti-bukti saya sodorkan gitu ya. Foto-foto posisi mobil berhenti nggak bisa bergerak. Karena nggak bisa bergerak sih. Ketabrak nggak bisa jalan si mobilnya gitu ya. Jadi harus dipaksa dijalankan. Padahal dia nyangkut si bannya. Ketabrak sama motornya kenceng banget. Nah itu kita tidak bisa menyadari itu. Nah di perang Hunain itu kita lihat pelajarannya. Bagaimana move on dari kesalahan yang fatal apapun itu bentuknya, atau kesalahan apapun itu bentuknya, fatal atau tidak. Jadi dengan jumawa merasa hebatnya pasti menang, pesiwornya juga sudah menang, segala macam jumlah menang, persenjataan menang.
Wah, dengan gagahnya menuju lembah Hunain, itu ya, ternyata dari celah-celah lembah, dari segala macam, wah, serbuan tiba-tiba dari musuh pada saat itu membuat kocar-kacir pasukan muslim yang jauh lebih banyak jumlahnya itu. Sampai akhirnya Rasulullah dan sebagian gelintir saja yang ada tetap bertahan di medan perang, yang lalu kabur-kabur. Sampai Rasulullah minta bantuan kepada Ibnu Abbas karena suaranya lantang. Panggil sahabat-sahabat bahwa Rasulullah masih di sini, masih berada di sini dan siap menghadapi situasi apapun. Apa? Itu sebagai sebuah bentuk koreksi terhadap kesalahan itu. Move on aja langsung. Dipanggil, akhirnya berkumpullah orang-orang yang berimannya benar-benar beriman dengan benar. Gitu ya. Para sahabat-sahabat utama segala macam. Dan mereka berperang dengan gagah berani padahal jumlahnya jauh lebih sedikit jadinya. Tapi apa? Menang. Nah, move on teman-teman. Insya Allah kita melakukan kesalahan itu ya makanan sehari-hari pemimpin, pemilik. Kenapa? Karena memang pekerjaannya membuat keputusan. Ya namanya keputusan, ya ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Ya kita berharap ya benar semua, tapi kan rasanya sepanjang kita jadi manusia nggak mungkin benar semua. Yang kita upayakan adalah ya kalau salah sedikit aja deh. Terus gimana caranya supaya sedikit? Tipsnya wattaqullah. Bertakwalah pada Allah. Wa yu'allimukumullah. Surat Al-Baqarah 282. Tipsnya lagi yang kedua adalah petunjuk Allahnya di surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jadi di Al-Anfal 29 ini Allah mengingatkan ya orang-orang yang beriman, kalau kamu milih takwa, ada syaratnya. Kalau kamu milih takwa, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberi petunjuk furqan kepadamu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, bahkan Allah akan melindungi dari kamu dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Beberapa ulama kemudian juga mendefinisikan karena nggak mungkin kita nggak melakukan kesalahan. Nah, ketika kita benar-benar berusaha takwa kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita dari melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, yang besar-besar, yang dampaknya ngeri-ngeri gitu. Nah, Masya Allah, karena kalau melakukan salah mah pasti melakukan salah. Tapi yang terpenting adalah kemudian ketika kita benar meminta petunjuknya, benar meminta pengajarnya itu juga datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan move on-nya kita kemudian Allah bimbing dengan furqan, dengan cara-cara yang insya Allah akan Allah lindungi dari cara-cara yang membuat kita celaka, jatuh dengan sangat fatal dampaknya. Nauzubillah. Oke, move on yuk. Insya Allah kita bisa, dan banyak sekali contohnya mereka yang move on, mereka yang melakukan kesalahan tetapi menjadikan kesalahan itu sebagai sebuah pelajaran yang luar biasa. Itu insya Allah akan sangat cepat kembali kepada track untuk menuju kepada kebaikan, kesuksesan dunia akhirat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.